wonten ing podcast blab 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 blab. Yo sing alon-alon sing sabar to yo diajar. Nganu terlalu bersemangat karena ada maestro kersa rawuh kuwi mau dadi wis mak tratap yo deg-degan. Kandiane kok Gambare, Bu. gambare Bu. iki Hari Kartini yo. Apa Hari Ibu? Ya, kita ketemu lagi di podcast Pra. Obrolan Pandemen Gatopra. Kambo, ya Allah ki kanugrahan lho Kambo. Mami, apa kabar Mami? Baik, sehat, yang penting sehat. Yeay. Sekian lama. Penantian yang karena nek jenenge wong sabar, kuwi mesti endingnya yo etok kanugrahan. Kaya to podcast Pra. Sore-sore sambil menunggu Buka puasa, ngabuburit yang berfaedah. Wes didampingi oleh siapa ya dikenalkan ayo. Banjeran ki ya tok ono kok. Banjelan yo. Ya banjeran kudu manut basa utama kok rumangsane. Bu Kinti. Nama kerennya Bu Kinting Handoko. Tapi nama aslinya kita juga harus tahu semuanya. Monggo Bu Kinting. Nama aslinya Bernadetta Sri Hanjati. Jane yo antuk. Hubungannya penting. Ya Mami itu yang menjadi pertanyaan selama bertahun-tahun saya menjadi mahasiswanya Mami. Itu kok bisa menjadi asmanya itu Kinting itu dari mana Mami? Itu pemberian dari Eyang. Oh. Karena jumlah saudara saya itu tidak hanya saiki itu keluarga berencana loro. Neng rolas. Banyak anak banyak rezeki. Nah, karena yang paling kecil cewek itu Mami, yang paling kecil cowok adalah kakak saya. Jadi jenenge iki kayak presiden lho. Kok bisa? Soeharto. Oh, yang kakaknya Mami, Iya, ning nek Mami kan Sri Hanjati. Nggih. Iso Kinting, terus sing kamase Mami Kintong. Oh. Karena Kinting Bintong. Anak Kinting gitu ya dari itu mungkin ya. Kenapa? Mami dulu itu juga selain satu itu kecil, buah jan olahe Beling mie. Ya rame beli burincang. Lagi dhewe. Nah, itu. Ono sing nurun. Sing kokan polahnya. Ya syukur nek sadar diri ngono lho kok. Terus yang aku dengar cerita, itu Bu Kinting itu waktu kecil dulu, itu sukanya selalu pakai apa? Gelang, Perhiasan, aksesoris ngono gitu. Nah, terus nek tindak itu kan terus muni tau, licin. Ya itu jadi tenger itu cerita. Oh. Kok kapan kok ngerti to Bu? Ora aku ada batin kok. Kok saja Kerincing-kerincing nek yo perhiasane iki yo kaya aku. Ambiyen tak yo rong duwe. Kerincing nganggo perhiasan imitasi Loh, imitasi itu kan karena nggak ada namanya nggak apa-apa Mi. Terus ngopake nganggo gindil-gindil ngono Ponina. Aku bayangke kayak zaman nom Mami ora ya menik-menik. saiki wae kaya ngene kayak ben nomane papi. Apa ora nganti kemindil-mindil. Aduh, abot. Angel. Nah, Bu Kinting ini kan seorang dosen. Dosen tari, Mami. Ya. Tapi kenapa kok terus bisa terjun ke ketoprak? Itu sejak tahun berapa, Mami? Menjadi pemain dulu atau penata kostum dulu pertama kali? Saya pertama kali menjadi penata kostum. Oh, penata kostum. Ya, penata kostum. Jadi penata kostum saat itu nata kostum tahun 95. 95. Ya, 95. Pertama kali. Ya sebelumnya sudah, tetapi yang paling besar saat itu proyek besar. Yaitu proyek besar yang dipercayakan oleh Mas Bunda Nusantara sama satunya Mas Juju Prabowo. Di dalam dua pementasan itu yaitu pada saat tinggalan dalam, terus yang kedua intinya yaitu gelar budaya. Oh, gelar budaya. Merespon bagaimana kiprah pemerintah saat itu. Saat itu terus ada namanya ketoprak dengan cerita Mahabharata. Nah, Mahabharata terus yang satu adalah teater modern
yang temanya itu pokoknya ceritanya antah berantah, raja-raja pokoknya gitu. Nah, dengan konsep yaitu semuanya baru. Alhamdulillah pada saat itu ke tahun 95 dengan desain-desain yang baru. Jadi Mami sudah membuat desain-desain yang baru dengan kriteria yang ada. Garapan ya Mami? Sudah garapan. Tentunya sudah garapan. Waktu itu kolosal sampai berapa pemain, Bu? Waktu itu yang ketoprak aja 100. Nah, pertama kali tahun 95 itu gabungan antara ketoprak dan tari. Jadi itu konsepnya ketoprak tari gitu Mami? Ya, ketoprak, tetapi di situ dimasukkan karena tari, banyak penari-penari saat itu dari isi, sehingga perjurit misalnya, perjurit terus dijoget ke. Terus ada lagi putri-putri, terus nanti ya kolosal itu hampir 100 orang. Nah, pada saat itu begini tadi ngendika bahwa itu sebuah garapan baru pada saat itu ya. Kemudian dengan pentas kolosal 100 orang. Nah, pada saat itu Bu Kinting membuat treatment desain busana dengan mempertimbangkan pemain yang sekian banyak, kemudian dengan cerita Mahabharata, kemudian dengan desain yang baru, itu treatmentnya gimana? Ya, kalau saya 5 konsep itu sampai spektakuler waktu itu. Nah, itu kan juga dari awal itu dengan adanya konsep, berarti dalam satu tokoh itu didesain. Satu tokoh didesain. Terus nanti sampai beberapa tokoh terus kita konsultasikan kepada sutradara. Kalau sudah cocok, ini ceritanya apa? Mahabharata. Berarti di dalam desain itu harus disesuaikan dengan cerita Mahabharata. Yang kita cari referensi. Nah, saat itu jadi kita itu tidak hanya wes saiki aku nggarap sesuai dengan karepku. Tidak idealis ya Mami ya. Ora karepku. Yo ditamplek-tamplekke. Apalagi jangan sampai di dalam pendesainan kostum ketoprak yuk do pemainin gue dewe. Jangan sampai nek gue dewe, Tarin gue dewe, Mbak Oki gue dewe, gue terus yang lain pementasan gue dewe, aku duwe sing luwe apik. Tetapi di dalam konsep seperti itu, yo ora apa-apa duwe itu ora apa-apa. Ning terus menjadi tidak satu kesatuan yang estetik. Karena ada konsepnya ya. Ya betul. Ya itu yang terpenting itu. Nah, saat itu memang saya membagi beberapa asisten untuk itu. Terus saya dengan Handoko saat itu. Pokoknya saya ndandake ning kono. Jadi dibagi. Karena banyak nggak mungkin kalau di dalam satu desain itu atau berapa desain itu di satu tempat. Berarti untuk desain prajurit misalnya di sana. Dipisah. Karena semuanya baru. Tapi ini untuk 100 pemain harus dengan konsep kostum yang menjadi satu, harus berbeda-beda gitu, luar biasa sekali loh. 100 loh. Dan ada catatan. Kenapa Mami catatan? Karena keprihatinan pada saat itu warnanya ungu, gradasi ungu. Itu kan menjadi ini. Alhamdulillah ya seneng Mami seneng ungu aja. Nah, itu menjadi sebuah gradasi. Berarti untuk kombinasi warnanya adalah turunan dari warna ungu. Ya. Jadi turunan dari warna ungu, ada ungu muda nih. Tetapi kalau semuanya ungu kan tidak menjadi bagus. Terus akhirnya bisa ditambahi dengan merah, ditambahi dengan apa. Tapi tidak ada, semuanya memang gradasi lebih dominan, hampir 80% warnanya gradasi ungu. Baik, berarti dalam sebuah penataan kostum tadi dari rangkaian ceritanya Bu Kinting, tema sangat utama, sesuaian dengan tema. Kemudian gradasi warna, kombinasi warna. Terus nanti dalam pemakaian itu meskipun digabungkan dengan tari, bagaimana kostum itu bisa untuk bergerak, nyaman untuk bergerak. Sebelum lebih lanjut lagi, kita break dulu ini. Tak omongi toh. Kayak mau kok ono sik mengganggu lewat. Sajak gembira ngono. Ning ya rada ono lampu-lampu. Ya,
bagi dia halangan yang berfaedah. Berfaedah. Ya, tentunya masih di podcast Pra. Obrolane Pandemen Ketoprak. Ayo diajeng. Ngopo? Iki lho. Lho rumangsane ning kene iki sing utama hose sapa? Kongkonan banjelan kok kongkonan ayo gentenan coba ayo. Biasa Ayo coba biasa kongkonan saya jadi tak kongkon. Iki di meja ini penguasa adalah saya. Ayo coba. jajal kowe. Jajal ayo. Ayo. Pemirsa Pandemen. Nek ora susah ini bahagia, ora susah. Gandeng gandeng ning meja iki aku adalah banjelan ya saiki aku tak sing menghandle. Pandemen aja lali lho ya. Ayo, meng dinunul wae. Like, share, komen. Ben ngopo diajeng? Ya ben iso nggo tuku buka. Ya ora. Ya lumayan lah banjelan siji iki ya wis masuk lah ya. Wis. Dan tentunya masih bersama Bu Ginting. Nah, meskipun kondisinya puasa nggih Mami di bulan Ramadan ini tapi tetap semangat. Tidak mengurangi semangat untuk kita itu mencari berkah, mencari ilmu. Begitu. Betul. Wis saiki aku padha ilmu, Mbak. Artekon wis. Ki mumpung lho iki mumpung. Lulu nek kuwi. Aku juga kesempatan ning dilulu. Bu Ginting itu kan ya dosen, ya penata busana ketoprak, tidak hanya ketoprak loh, penata busana tari juga. Ternyata diajeng pemain. Piye toh? Mula kuwi kok tintek-entekke kabeh to Kang. Iki lak awake dhewe terancam to saja. Piye? Jian. Gimana Bu Ginting ceritanya itu loh? Nah kalau ceritanya itu kok wis ublak-ublek kok menjadi penata busana, penata rias terus. Lah suatu saat lah jenenge Pak Mas Bondan. Oh Bondan. Mas Bondan. Mbak Ginting, kok Mbak Ginting itu main. Jian, kok dikon main. Jane iki wong jenenge main iki seneng banget. Iya. Ya raketan zaman semono ya aku ya memang ora iso nembang. Tekan saiki ora nembang. Enggak apa-apa. Ini di meja hitam ini sama. Nembange ning mergone apa? Ya kuwi mau mungkin perubahan pita suara. Ya, ora njuk alasane kuwi njuk ora main gitu, ora. Ya, disuruh coba mbok main. Siap. Saya coba untuk main. Jadi apa pertama kali itu, Mami? Jadi siapa ya bojone waktu itu ceritanya itu Sumunaring Surya ing Gagagan Raino. Jadi siapa bojone sama lali aku. Wijaya. Bukan, ibunya ya ibu. Seler-seler gitu ya? Ya, jadi bojo-bojo itu. Nah, ternyata enjoy juga main ya. Menikmati Bu Ginting. Menikmati. Pakai naskah atau improvisasi? Pakai naskah. Pakai naskah. Tetapi kan setelah itu kan ini ya. Improvisasi. Nah, dalam improvisasi tapi tidak hanya sekali. Saat itu main di TVRI. Waktu itu apa ya? Acara apa waktu itu kayak Banjaran itu loh. Nggih, sayembara kayak Banjaran itu. Terus yang kedua itu di Taman Budaya. Waktu itu Taman Budaya masih di Bulak Sumur. Terus Purna Budaya. Itu kan dulu di situ Taman Purna Budaya. Terus saat itu juga pentas di Jakarta. Jadi yo isi rono rene. Ning kok lama-lama dari kedua profesi itu kok saya kok lebih cenderung wes tak lakoni jadi penata rias, penata busana. Lah kok teneh Mbak Oki lah payu. Sebenarnya saat itu Mami ngetoprak, terus di samping itu juga nata busana. Itu ada sing prihatin. Lah iya, mbok yo leren main Tommy. Tapi tak PMI iki ngene iki lho tante sing paling pengertian. Pengertian roponane, memberikan ruang. Terus memberikan ruang, memberikan edukasi. Wis kowe wae sing ngetoprak. Wong kowe iki yo pinter li ngetoprak. Kamu kapan? Sapa to? Oh, pada saat itu udah pinter Mi? Ya belum. Belum. Saya ini. Terus yang kedua karena
saya juga sebagai penata rias dan penata busana terus mencoba akhirnya yang melu-melu jadi penata rias dan penata busana. Neng aku ora apa ya, ora wedi nek disaing. Enggak takut. Levelnya beda ya, levelnya beda. Terus akhirnya sama Mas Bondan saat itu tidak hanya di tata rias dan busana atau desain busana ketoprak yang ada di event-event di DIY, tetapi di Klaten. Oh, Jawa Tengah, luar Jogja. Saat itu Mas Bondan memang menggarap tentang ketoprak anak-anak dari SD, SMP, SMA, yaitu yang dikoordinir oleh Pak Edi dari Amigo. Nah, saat itu di dalam kompetisi atau festival-festival tingkat SD, SMP, SMA itu selalu menjadi juara. Baik itu karena apa? Keinginan dari Pak Edi yang dikersake Pak Edi itu bisa saya penuhi. Apa yang ya diwujudkan. Di situ tidak hanya ketoprak. Ini memang penting nantinya yang terjadi di DIY ya. Kalau di sana itu sudah melingkupi beberapa aspek. Satu adalah settingnya yang sudah modern. Terus dua dengan media apa namanya video mapping itu yang ada di belakang itu sudah gitu. mulai, tetapi mohon maaf ya, mungkin kalau menurut saya saat ini kok belum seperti itu familiar, tapi di Klaten itu sangat luar biasa dan itu dilaksanakan festival ketoprak antar pelajar itu bisa diagendakan setiap tahun, sangat luar biasa, pesertanya juga banyak. Nah untuk itu saya kalau lebih enjoy ke busananya, baik itu penata busana terutama seperti ini di ketoprak. Saya juga menata busana yaitu di tari yang juga di taraf nasional. Yaitu untuk bedanya Mami kalau menata busana tari dengan ketoprak? Ya tentunya akan berbeda. Kalau tari mungkin lebih bisa ya terutama dalam gitu, dan sebagainya. Sama-sama semuanya punya konsep. Terutama di Devdan di Bali, Nusa Dua itu bagaimana menata busana yang knockdown, artinya dilakukan oleh 10 orang, tetapi bisa menceritakan dari Sabang sampai Merauke. Jadi silakan nanti bisa melihat di YouTube tentang Devdan pertunjukan yang ada di Nusa Dua Bali. Dan itu berapa tahun ya, kurang lebih ya progresnya itu 1 tahun, tetapi sampai saat ini sudah hampir 15 tahun. 15 tahun dan masih bagus. Nah, itu pemakaian kostumnya yaitu pada prinsipnya bisa dibuka cepat berapa detik langsung ganti lagi. Nah, itu harus pakai resleting dan sebagainya. Itu didesain khusus Berarti memang kalau untuk penata kostum harus memikirkan sejauh itu ya, Mami. Ketika harus double pun juga dipikirkan. Dia bisa. Jadi golek misalnya, golek itu juga cuma knockdown. Itu tari Bali semuanya juga pakaiannya ininya enggak ganti. Jadi langsung dan sebagainya. Jadi pada saat itu menjadi penata rias dan menata busana itu juga menyenangkan. Tapi secara finansial juga sangat menyenangkan. Yang penting cocok. Cocok betul, saat itu cocok betul. Nah, bagaimana desain sendiri, terus nanti membuat kostumnya sendiri. Nah, itu sudah menjadi saat itu loh ya. Sebuah proses yang menjanjikan. Makanya sebuah hobi atau mungkin itu suatu pekerjaan itu menjadi sebuah suatu pekerjaan yang harus memang profesi, suatu pekerjaan atau suatu profesi, tapi harus yang profesional. Gitu ya. Hari ki aku ganti penata busana. Merasa tersaing loh, level kita beda. Aku ning ngisormu. Aku ning ngisormu. Kan urut tua. Aku ning ngisormu, Kakak. Tetap aku padamu, Kakak. Terus Bu Ginting itu saya tahu juga aktif sebagai juri loh. Juri festival ketoprak. Gimana ini pandangan-pandangan atau pengamatan Bu Ginting terhadap penata busana sekarang ini loh Bu Ginting dari hasil festival? Ya, pandangan saya terhadap
tata busana ketoprak saat ini itu kadang-kadang mohon maaf ya, wah, Bener, sing penting dia, tapi masyarakat ya, dia tidak memikirkan bahwa ini cerita apa, ya kan? Konsep garapannya apa, apakah itu gedok, apakah itu Mataraman, Deder, dan lain sebagainya, kan harus tahu tentang apa ceritanya. Konsepnya. Nah, tetapi dalam pertunjukan yang penting gebiar. Nah, gebiar itu belum tentu baik. Nah, disesuaikan sesuai dengan tema ataupun cerita. Konsepnya aja Mami. Nah, ini yang biasanya sekarang ini gebiar, nganggo wah, dhuwur gebiar kabeh kuning. Terus ana meneh gebiar nganggone abang ijo. Kuning, jadi kabeh dicampur-campur. Kan tidak harus ada warna yang harus meredam. Itu yang menjadi sekarang itu persoalan, itu perlu semuanya itu belajar tentang cerita. Ya, sebelum dilanjutkan lagi, ini ada persoalan yang mau lewat dulu Mami. Oke. Kita break dulu. Kita masih bersama dengan Bu Ginting. Tamu kita hari ini yang sangat luar biasa tentunya, awet muda dan juga tentunya semangatnya itu yang perlu kita tiru. Harus. Justru semangatnya itu yang bikin sehat. Betul. Dan terus berkarya. Bahagia. Ya. Padahal dengan pekerjaan yang menumpuk, tetapi ketika kita enjoy yang menjalaninya, gitu terasa ringan ya Mami ya. Dan Bu Ginting ini jangan salah loh. Dari kata semangat itu tadi, meskipun Yoswonya sekarang ya sudah tidak muda lagi, cara siapa lah sih kok yang ngono kamu? S3 loh, sedang menempuh. Wah, luar biasa sekali memang. Anak muda, jangan kalah sama semangat. Udah putih cucunya sudah 4. Tapi semangatnya mengalahkan generasi. Menempuh S3. Nah, ojo makanya ojo kalah. Aku S dundung wae. Akan cani. Tajak piye ngono lho aku. Usia tidak masalah. Iya, betul. Yang penting semangat. Iya. Dan Mami, untuk sekarang ini yang dihadapi oleh para penata busana, penata kostum di festival, seperti yang tadi Mami sudah ngendikake itu kan terkadang yang nanggap sutradara atau ya sutradara lah dengan tim produksi itu pinginnya sing gebiar, pinginnya sing mewah dengan garapan yang itu tidak sesuai dengan konsepnya. Nah itu sebaiknya bagaimana Mami untuk mengatasi itu semua? Ya, kita itu mau pentas apa mau lomba atau festival, ada 2. Kalau mau pentas ya sak gebiar-gebiare suwe wis pokoknya aku nganggo iki terus jare diprodo terus ini. Tetapi kan harus tahu strata sosialnya. Iki sik nggo raja, iki sik nggo prajurit, aja ngantek prajurit nganggo parang kok rajane nganggo kembang bakung, misalnya kan gitu. Jadi paling tidak itu kalau untuk pentas. Kalau untuk festival kita harus berpikir atau kita harus mengamati satu temanya apa. Ya toh, iki cerita apa toh? Temane apa, ceritane apa, terus ada ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan juri. Satu, cocok tidak kostum itu dinggo karo rogone si pemeran itu. Itu tetap diperhatikan ya Mami. Itu harus diperhatikan. Itu yang harus diperhatikan. Rogone cocok enggak? Nah, dalam saya mengamati itu kan satu, pemeranan. Ya kan? Yang kedua, sesuai tidak kostum itu. Terus yang ketiga, apakah di dalam tata rias itu kelihatan atau dalam memakai kostum bersih tidak? Rapi tidak. Loh, ada loh sik riasan. Maaf ya, wong ketoprak sing nun sewu yang konvensional sok-sok kadang-kadang tidak memperhatikan lain-lainnya. Sing dipenting ketoprak ya wis riasan. Ning ternyata gublang tangane sikile irenge. Nah, itu yang menjadi pertimbangan-pertimbangan. Jadi di dalam festival nantinya semoga nanti bisa di sebuah frame yaitu tentang satu adalah keseluruhan daripada
daripada pemeranan itu. Terus selain itu nanti ada, ya kalau dari terus nanti ada pemeranan, tetapi dari item yang lain pastinya ada, misalnya tadi ada konsep yang dari sutradara itu naskahnya sesuai apa tidak, tapi dalam juri kan pengamatnya beda-beda. Jadi saya sendiri mengamati tentang tata rias dan busana juga sesuai dengan cerita yang sudah disampaikan. Harus ada bagiannya masing-masing. Ya, sudah ada bagiannya masing-masing. Terus ini Bu Ginting, kalau kita bicara tentang genre ketoprak, genre busana, tata busana ketoprak itu ada macam-macamnya. Kalau kita bicara tentang genre tata busana yang gedok, nah itu gimana membedakannya? Atau mungkin Bu Ginting punya tips-tips tertentu untuk membedakan antara gedok, kostum gedok dengan tari? Karena kan sekarang ini banyak ya ketika kita penata busana tari menata busana gedok ketoprak mesti mambu itu gimana itu trik-triknya biar beda? Ya, gedok itu yang terpenting kan selalu menggunakan kostum yang di sini tidak yang terbuka ya, artinya terbuka. Kalau di dalam gedok itu semuanya, misalnya kalau kemarin tuh ceritanya cerita Panji, ya toh gedok, ya bentuk ira-irane ya nek iso ya sesuai dengan cerita Panji saat itu. Nah, sapa to sing nganggo cerita Panji? Ya tokoh-tokohnya. Panji Asmarobangun atau Dewi Sekartaji. Nek liyane ya aja mosok dadi abdine kok nganggo tekas model Panjen, itu tidak. Jadi gedok itu ceritanya kan hampir cerita Panji. Jadi terbuka. Ya boleh dengan aksesoris yang sedikit-sedikit yang tapi tidak terus sampai seperti, tetapi pawai gitu ya, seperti pawai atau seperti pawai karnival itu ya. Karnival, seperti karnival. Itu di dalam pemakaiannya cocok atau tidak. Nah, kalau di dalam tari itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan di sini. Nek iki engko terbuka. Sekarang itu banyak sekali perkembangan dengan menambah tutup. Iya. Ya, tetapi perlu diingat kalau memang laki-laki itu jangan seperti cewek. Masa mendesain laki-laki kostum kok nganggo broklat. Kan tidak sesuai, ya kan? Jadi tari itu bisa menambahi gedok tadi itu dengan misalnya boleh memakai bolero. Sekarang luar biasa desain-desainnya. Ada yang bolero harus menggunakan batik misalnya, harus menggunakan lurik. Nah, ini didesain untuk yang bagian ini. Untuk pengamanan ya, Mami. Iya, pengamanan untuk yang di sini. Tapi pernah pada saat saya jadi juri itu kok tari terutama gagah kok nganggo bolero kok dikombinasikan lurik karo broklat ya sudah cocok. Dari bahan itu pun sudah tidak sesuai. Nah, saya berharap selain hanya mendesain, tapi untuk yang akan datang, terutama generasi muda itu sekarang banyak sekali lulusan ISI yang berkecimpung di dalam tata busana, tata rias, menjadi profesi yang profesional itu banyak sekali. Nah, di situ harus mempertimbangkan beberapa aspek itu tadi. Nah, selain itu, Mbak Oki, sebuah edukasi di dalam penataan kostum itu kalau dulu itu modelnya kami di roncot nganggo taplak, dijadiin satu untuk kain nganggo taplak, bawa taplak terus iki celonone, ini kamu stimange, iki gelondongan gitu ya, Mami? Dulu saya mengamati itu sebelum saya menjadi penata rias maupun penata busana. Tetapi saat ini mulai pelan-pelan, saat itu loh saya melihat ya, saya mulai menata di RRI waktu itu, saya membuat packagingnya itu lebih bagus. Peran siji, peran siji lah ya itu perlu. Engko nek perlu dinggokke. Orang nganggo dhewe-dhewe. Ini sebuah konsep rapi. Jadi ini berharap untuk yang akan datang atau generasi-generasi muda kreativitas, inovatif
itu perlu dilakukan. Kreativitas, inovatif, dan perlu belajar tentang membaca referensi. Nah, itu yang terpenting. Jadi tidak hanya sekedar menggarap, tetapi harus tahu ini konsepnya seperti apa, referensi seperti apa. Nah, Mami, ini kan karena waktunya ya sudah mepet. Ini kata-kata hari ini, Mami. Adan soalnya Iya, ini sudah adzan, jadi udah mau buka puasa. Ini buat sangu buka kata-kata hari ini, Mami. Kata-kata hari ini. Kata-kata hari ini buat generasi berkarya. Buat generasi muda saat ini, teruslah berkarya. Semangat untuk selalu berkarya di dalam menata atau busana, bermain dalam ketoprak, terutama ketoprak yang generasi muda atau ketoprak yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Ayo, kata-kata hari ini. Ayo. Nek banjir lagi ngene iki. Iya ya, aku nek ra ngene iki ra duwe kuwasa ya. Di bom aku. Iya, ayo kata-kata hari ini. Ya kok sik to ya. Weh, nak kurang manggo mikir ya. Ayo, gas. Hai kawan-kawan muda, sekecil apapun yang kamu lakukan pasti akan sampai mendekati tujuanmu. Maka sekecil apapun tetap harus kamu lakukan. Wes. Oh ya.